pikir dengan egoku, kamu akan berubah. Aku pikir dengan egoku, kamu akan sadar kesalahanmu. Aku pikir dengan egoku, kita semua akan membaik. Nyatanya, kamu meninggikan egomu dan pergi tak kembali. Halo para pendengarku, kembali lagi dalam podcast Tanya Hati, di mana sebuah pertanyaan diri menjadi sebuah tanya hati yang terpendam. Sebelumnya aku mau nanya sama kalian. Kalian pernah gak sih kayak lagi situasi yang gak baik, akhirnya kalian tuh mengedepankan ego kalian. Terus akhirnya tuh kalian kayak nyesel gitu, karena kalian tuh udah ego banget dan udah gak bisa nahan ego kalian itu. Ya jujur sih, aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Setiap orang kan pasti punya ego masing-masing, dan bagian hebatnya dalam ego itu adalah dia itu bisa bikin kacau, bisa bikin rugi. Tapi ya kadang ada juga yang mendatangkan kebaikan. Kembali lagi kepada bagaimana situasinya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wajar dan sah-sah aja kok kalau orang punya ego sendiri dengan pendapat dan pandangan yang berbeda. Dan itu semua ya alamiah aja, karena setiap orang pasti punya cara yang berbeda. Nah, bicara ego yang merugikan ini, misalkan kamu ego nih sama seseorang, baik itu di kantor, atau teman, atau sahabatmu, bahkan pasangan kalian. Kalian tuh lagi menghadapi permasalahan di mana kalian tuh harus mencari solusi dan pemecah itu semua. Di situ kalian tuh punya pendapat yang sebenarnya emang pendapat kalian itu udah solusi terbaik di antara dua pihak, tanpa ada yang dirugikan, bahkan tersakiti. Tapi entah gimana, nyatanya malah pandangan kalian tuh yang dianggap bukan solusi terbaik. Dan karena itu ego kalian muncul, dan kalian mulai emosi, udah gak bisa nahan lagi amarah dalam diri sendiri. Aku yakin kita pasti sering ketemulah kasus kayak gini. Cuma cara amarah dan emosionalnya aja pasti yang berbeda. Ada yang langsung marah, ada yang diam kecewa, bahkan ada juga yang memilih menangis karena emosional yang udah gak bisa tertahan dan terbendung lagi. Rasanya kayak sakit aja gitu. Padahal solusi yang kita pilih, kamu udah berusaha turunin ego kamu berusaha mengalah demi memperbaiki itu semua. Malah nyatanya dia meninggikan ego dia tanpa melihat pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam kasus ini sebenarnya normal banget kalau kita bisa ego, bisa marah, kecewa, nangis, dan memilih diam. Karena emang mengendalikan ego tuh gak gampang. Rasanya tuh butuh latihan dan praktek terus supaya terlatih. Tapi ya apa boleh buat, kita hanyalah manusia biasa yang hanya bisa berusaha walau tak sempurna seutuhnya. Ada orang yang kalau udah emosi larinya tuh ke fisik, dan ini tuh sifat merugikannya kelihatan banget sih. Karena secara fisik dia tuh bisa melempar barang, membuang sesuatu, atau ada juga yang menyakiti diri sendiri. Jelas ini sih ngerugiin banget.
ada juga yang secara non fisik juga. Masalah hati misalnya, sejujurnya sih kalau boleh jujur dan kalau boleh aku kasih pendapat, bagian ini justru yang paling rugi sih. Kenapa? Karena kalau bicara masalah hati, itu perkara yang sulit. Ketika kita tersakiti, lukanya tuh membekas. Ketika kita kecewa, kita gak akan lupain rasa kecewa itu. Dan penyebab dibalik rasa kecewa itu apa? Dan kalau udah sakit, sembuhnya tuh pasti butuh proses yang gak mudah. Nah, bagian terpentingnya adalah kalau kita udah lagi gede ego, itu gak apa-apa. Asal jangan merugikan atau melibatkan pihak lain. Kalau kalian lagi ego, coba deh kasih waktu untuk diri sendiri untuk bisa introspeksi diri sejenak, menyendiri dari keramaian untuk mencari sebuah ketenangan, dan kamu cari apa yang bisa merubah mood kalian untuk membaik. Semua itu butuh proses dan waktu. Coba pelan-pelan, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, lupain sejenak dan bilang pada diri kalian sendiri kalau kalian itu bisa, kalian hebat. Sekali lagi aku mau bilang, ego, marah, kecewa itu gak apa-apa. Itu normal dan sah-sah aja kok. Tapi ingat ya, kamu harus tahu batasannya. Sampai kapan dan sejauh apa kalian harus kayak gitu. Tetap semangat ya. Kamu hebat. Kamu keren. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, dalam podcast Tanya Hati yang akan diupload setiap Jumat baik di Spotify, YouTube, atau platform kesayangan kalian.